Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Hafid, dalam materi fisika. Kali ini kita akan belajar fisika bersama pada materi gerak melingkar. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang materi gerak lurus, yaitu gerak yang berupa lintasannya berupa garis lurus. Sedangkan kalau gerak melingkar ini yang akan kita bahas nanti adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi gerak melingkar, kita harus berkenalan dulu atau mengetahui tentang besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Apa saja besaran-besarannya? Kenapa kok kita harus tahu dulu tentang besaran-besarannya? Karena nanti dalam rumusan matematis kita pasti akan menggunakan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ini. Ya, apa saja? Yang pertama adalah posisi sudut. Posisi sudut disimbolkan dengan theta ini. Nah, theta sendiri adalah S busur lingkaran dibagi dengan R jari-jari. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, saya mempunyai sebuah lingkaran ini. Kemudian ini adalah jari-jari. S adalah panjang busurnya ini, busur lingkarannya. Sehingga ketika kita mencari posisi sudut theta, maka S dibagi dengan R. Saya tulis saja, theta adalah posisi sudut. S itu adalah busur lintasan. Nah, kalau R adalah jari-jari. Satuannya meter. Sedangkan pada posisi sudut nanti satuannya adalah rad, dari kata radian, gitu ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya bahwa satu lingkaran atau satu putaran, saya tulis di sini, satu putaran, kalau dihitung dengan sudut, itu berarti 360 derajat. Kalau satuannya derajat. 360 derajat ini sama juga bisa ditulis 2pi radian. 2pi radian, posisi sudut ini. Ya. Nah, sedangkan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Berarti kalau kita tulis pi radian, berarti dikalikan silang ke atas sama juga 180 derajat. Nah, itu adalah posisi sudut. Kita bisa menuliskan dengan matematis ini ya. Theta sama dengan S per R. Gitu. Yuk, yang kedua, besaran yang kedua yang harus kita ketahui adalah periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi. Periode itu T besar, sedangkan kalau frekuensi itu nanti T F kecil ya. Periode di sini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran. Berarti awal mulanya di sini misalnya dari sini start awal kembali lagi ke titik ini, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran namanya adalah periode. Nah, periode ini bisa saya tuliskan T sama dengan T kecil per N. Atau periode bisa saya tulis 1 per frekuensi. Nah, keterangannya T adalah periode, satuannya sekon. T kecil adalah time, waktu, satuannya juga sekon. N kecil adalah banyak putaran. F ini adalah frekuensi. Satuannya Hz dari kata Hz gitu ya. Nah, Hertz. Nah, sekarang yang ketiga ada yang namanya frekuensi. Satuannya Hz itu ya, disimbolkan dengan F kecil.
Frekuensi sendiri adalah banyaknya putaran tiap detik. Berarti dalam 1 detik itu bisa mutar berapa kali? Itu adalah frekuensi. Banyaknya putaran tiap detik. Sekali lagi, banyaknya putaran tiap detik adalah frekuensi. Ini adalah kebalikan dengan periode. Berarti frekuensi itu N kecil per T. Nah, sekarang kita bisa menebak kalau frekuensi berarti dikalikan silang ini ya, berarti menjadi 1 per T besar. Yuk, keterangannya sama persis, bedanya cuma di sini kita menulis F, frekuensi. Satuannya Hz. Dari kata Hertz, H-E-R-T-Z. Ya, itu adalah besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Yuk kita lanjutkan yang besaran nomor 4. Ya, di sini ada yang namanya kecepatan linier. Kecepatan linier. Kecepatan linier itu adalah kecepatan yang arahnya lurus. Seperti kemarin kita di gerak lurus. Biasa disimbolkan dengan V kecil. Kemarin kan begitu ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya. Kita lihat. Ada sebuah lingkaran. Kira-kira seperti ini. Oke, saya betulkan. V. Lingkarannya kurang bundel. Enggak. Ini jari-jari. R. V itu di mana? V itu di sini. V. Tegak lurus. Ini adalah kecepatan linear. Kalau bendanya di sini berarti V-nya ke sini. Dari jari-jari ini ya. Nah, ini adalah V. Kecepatan linear. Kecepatan linear. Nah, V ini bisa dituliskan V sama dengan 2 kali Pi kali R per T besar. Atau bisa juga V sama dengan 2 Pi kali R kali F. Karena T dengan F itu kan berbanding terbalik ini ya. Pi R. R adalah jari-jari. Jari-jari. Nah, berarti ada kecepatan linear yang arahnya itu tegak lurus. Ya, tegak lurus, lintasnya itu lurus. Nah, sekarang selanjutnya ada kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Anguler atau kecepatan sudut. Kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Omega simbolnya. Omega sendiri adalah 2πf. Atau bisa saya tuliskan omega adalah 2pi per T besar. Karena F dengan T berbanding terbalik. Gitu ya. Omega adalah kecepatan anguler. Yang satuannya adalah radian per sekon. Nah, itu kita sudah tahu. Kalau V posisinya seperti ini lurus, kalau omega di mana? Omega di sini. Ini omega. Berarti omega itu posisinya ada di lintasannya. Omega itu ada di lintasannya ya. Posisinya ada di lintasannya. Nah, seperti ini. Berarti di sini omega, di dalam lintasan omega, V-nya itu yang arahnya lurus, tegak lurus. Nah, itu adalah kecepatan linear dan kecepatan anguler. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir nomor 6. Di sini ada percepatan sentripetal. Sentripetal, apa itu percepatan sentripetal? Senter itu kan pusat, ya kan? Berarti percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Arahnya ke pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu yang mana? Pusat lingkaran itu yang ini. Nah, berarti percepatan sentripetal arahnya kemana? Misalnya ini jari-jari ya. Inilah yang namanya percepatan sentripetal. AS. Biasanya disimbolkan dengan AS. Percepatan sentripetal. Yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Di sini juga ada AS. Arahnya menuju ke pusat lingkaran. Pusat. Itu adalah percepatan sentripetal. Nah, jika ditulis dengan matematisnya, AS, percepatan sentripetal adalah V kuadrat
per R. Atau AS sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, kita tahu ini ya. Kita sudah tahu ini. Nah, sekarang dari kecepatan linear dengan kecepatan anguler, kita bisa memperoleh hubungannya. Apa sih hubungan kecepatan linear dengan kecepatan anguler? Hubungannya V, kecepatan linear, sama dengan omega kali R. Ini kan omega. 2pi per T itu kan omega ini. Nah, kita sudah tahu hubungannya. V berarti omega kalikan R. Kalau kita mencari omega, berarti apa? V per R. Nah, kita sudah dapat hubungan antara V dengan omega. Begitu ya. Saya kasih tanda. Ya, hubungannya kecepatan linear dengan kecepatan angular adalah ini. V sama dengan omega kali R, kalau omega sama dengan V per R. Itu tadi adalah besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Oke, di video berikutnya saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan atau GMB. Terima kasih.